Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat datang dan kembali lagi di channel kita Bein Story, dimana kita akan membahas tentang banyak hal. Gimana nih keadaan kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di seri unboxing dan review, tapi lebih tepatnya quick review sih. Sebelum kita lanjut lebih jauh tentang unboxing dan reviewnya, alangkah lebih baik kita flashback terlebih dahulu tentang produk yang akan kita review. Check it out. We call it the iPad. Let me show it to you now. This is what it looks like. Very thin. It's just like this. Nah, di tahun 2010 keluarlah iPad generasi pertama. Dilanjutkan di tahun 2011 ada iPad generasi kedua. Kemudian ada iPad ketiga atau generasi ketiga di tahun 2012. Kemudian ada iPad keempat di tahun 2012 juga atau di tahun yang sama. Kemudian lanjut ke iPad generasi kelima di tahun 2017. Di sini gapnya lumayan lama juga ya. Terus ada iPad generasi ke-6 juga di tahun 2018. Kemudian ada iPad ke-7 di 2019. Kemudian ada iPad ke-8 di 2020, yang mana sebenarnya desainnya nggak jauh-jauh beda juga. And today, Dan it gets even better. iPad This is the 9. new iPad. And to tell you all about it, here's Melody. It is a more powerful chip, A13 Bionic, and it pushes even further than the speedy A12 from last year's iPad. With 20% faster performance in every aspect of the chip, from the CPU and GPU to the neural engine, A13 is leaps ahead of the competition. In fact, it makes this iPad up to 3 times faster than the best-selling Chromebook and up to 6 times faster than the best-selling Android tablet. Tadi sedikit pengetahuan tentang sejarah iPad, sekarang langsung aja kita review iPad-nya. Di sini gua beli iPad 9, nanti link pembelian gua taruh di deskripsi. Nah, boxnya kurang lebih cuma begini aja, biasa. Di depan ada highlight iPad-nya dari samping, kemudian di sisi sebelah kiri ada tulisan iPad, atas bawah ada logo Apple-nya. Nah, di belakangnya cuma ada tulisan begini doang. By the way, ini gua beli yang garansi internasional. Nah, jadi tulisannya mungkin ada Mandarin, kurang lebih kayaknya Shi Taule Yuzong Isanshin 11. Jadi artinya itu iPad kapasitas 64 GB WiFi only. Nah, di sini juga karena iPad paling murah, jadi nggak ada black pill-nya, yang mana kita butuh cutter atau usaha lebih untuk membuka plastiknya ini. Sedangkan di iPad 7 itu udah ada black pill ya. Black pill itu kalau bahasa Jawanya itu auto kletek. Jadi kita tanpa cutter udah bisa langsung kletek mengkletek itu udah langsung bisa. Kalau di sini karena ya namanya juga iPad paling murah, jadi fitur itu dihapus sama Apple. Jadi kita tetap butuh cutter untuk membukanya. Nah, ini sekilas tentang penampakan dari boxnya. Atas bawah logo Apple, kanan kiri tulisan iPad, belakangnya ada tulisan Cina nya, karena gue beli yang garansi internasional. Langsung aja kita buka. Ini by the way pertama kali juga gue make iPad, karena sebelumnya gue cuma pernah pakai iPhone 6 di tahun 2016. Nah, ini bungkusnya nggak ada apa-apanya, bagian dalam juga polos doang. Nah, ini dia penampakan iPadnya guys. Tapi sebelum kita review atau kita lihat iPadnya, kita kesampingkan terlebih dahulu. Dan ternyata dimensinya ini nggak gede-gede banget guys. Gua kira bakal kayak yang gede banget gitu loh. Ini yang diagonalnya 10,2 inch kalau nggak salah ya. Nah, dalamnya biasa ada
kitab-kitab. Ada kitab-kitab di sini. Nah, kan bener nih, ini stikernya. Biasa yang dipajang di belakang-belakang kaca mobil itu loh guys. Nih kitab-kitabnya. Nah, dalamnya kita dapat harusnya sih Lightning to USB Type C sih harusnya. Nah, ini kabelnya. Terus ada adapternya juga. Kita dikasih adapter karena kalau di generasi iPhone 13 itu sebenarnya udah nggak dapet batoknya lagi ya, udah nggak dapet adapternya lagi, cuma dikasih kabelnya doang. Nah, di sini ada tulisannya 20 watt Lightning to Type C, jadi langsung Type C, udah bukan USB lagi, bukan USB yang gede maksudnya. Nah, langsung aja kita ke iPad-nya. Nah, kurang lebih beginilah model Blackpill. Jadi kita langsung kletek aja guys. Jadi kalau di iPad 7 itu udah ada Blackpill-nya, kalau di sini cuma ada di kertas pembungkus iPad-nya doang. Nah, ini udah nggak sabar banget gitu aku guys. Ini dia penampakan iPad-nya, 10,2 inch iPad generasi ke-9 ya guys. Seperti yang tadi di video awal, dia pakai chipset Bionic i13, dimana chipset itu juga dipakai di iPhone 11. Ini tebalnya cuma 7,5 mili doang. Di sisi sebelah kanan ada tombol up and down untuk volume. Terus di bagian atas sebelah kanan pojok itu juga ada tombol powernya buat lock dan unlock. Kemudian panjang atau tingginya 250 mm, lebarnya 174, sekian mm, dan di bawahnya ini ada kayak magnet port gitu ya. Kayaknya sih gua pikir kayaknya itu buat Magic keyboardnya iPad ya. Sekarang langsung aja kita nyalain ya, langsung muncul tombol Apple-nya. Mari kita lihat berapa lama dia reboot. Bukan reboot tapi booting, sorry. Kalau reboot ngulangin ya. Wah, cepet juga nih guys. Iyalah, chipset A13 Bionic dari Apple. Nah, ini ada sambutan hello dari berbagai macam bahasa. Nah, untuk itu gue setting-setting terlebih dahulu. Sambil kita setting-setting, kita bahas spesifikasinya dulu guys. Tampilan pertama dari Apple iPad generasi 9, dan ternyata nggak terlalu besar ya ini dibandingin sama tangan gua. Nah, untuk iOS bawaannya itu dia udah iOS 15 ya. Nah, seperti kalian bisa lihat iOS 15, kemudian storage-nya 64 GB, dan yang tersedia itu cuma 49,62 GB. Terus kita langsung cek kameranya ya, walaupun tablet tapi lumayan lah, berguna banget kameranya. Dan kalian lihat ini cukup bening lumayan banget ini sih, lumayan bening untuk ukuran kamera tablet ya.
Kamera belakangnya itu tadi kalau nggak salah 8 megabyte. Nah ini kita coba foto jam tangan Acrylic Bosch. Nah lumayan sih segini, lumayan banget. Nah ini kamera depan ini buat zoom atau meeting yang lain gitu. Lumayan lah ini, dalam ruangan, indoor, low light, lumayan banget sih buat kamera tablet yang harganya 5 jutaan ya. Nah sayangnya di sini speakernya itu cuma ada satu doang, dia belum stereo speaker alias kanan kiri atau atas bawah, dia cuma satu doang. Tapi yang gue rasain sih masih cukup, lumayan banget. Nah di sini juga udah ada Touch ID ya, dari zaman iPhone 5s sampai sekarang masih ada aja di iPad generasi 9 tahun 2022 dan lumayan cepet. Nah ini gua beli dari paket penjualannya dapat silikon gini doang ya, polos, nggak polos banget sih, belakangnya kayak buram gitu, cuma dapat ini. Tapi gua juga beli di Tokopedia ya, cover book ala-ala lah, lumayan aja gitu buat ngelindungin iPadnya. Gue beli di harga kisaran 80-an ribu, nanti gue taruh di deskripsi link pembeliannya. Nah ini case-nya, cover book, bukan case, cover book. Depan itu kayak kulit gitu, dan ini udah magnetik ya, jadi kalau kita tutup covernya itu otomatis kunci tanpa kita kunci, iPadnya otomatis lock tanpa kita lock iPadnya. Nah ini udah gue pasangin ke iPadnya, jadi dia bisa berdiri begini konfigurasinya, atau bisa rebahan. Nah kalau posisi kayak gini tuh lebih cocok atau lebih enaknya tuh buat gambar-gambar, coret-coret. Cuma lagi-lagi di sini gue juga belum beli Apple Pencilnya yang generasi 1, itu masih lumayan harganya, 1 jutaan lebih. Untuk stylusnya yang lumayan standar itu di kisaran 400-an ribu. Nah iPad ini juga sebenarnya cocok buat kalian yang ya cuma kebutuhan entertainment gitu, nonton YouTube. Layarnya juga udah oke banget sih menurut gua, apalagi retinanya Apple itu sampai sekarang gitu ya, belum mengecewakan. Nah ini sampel videonya langsung dari iPad 9, dan ini sampel suara langsung gua rekam dari speaker bawaannya ya. Gua rekam pakai clip on biar lebih bagus nangkep suaranya. Jadi kalian bisa nilai sendiri kualitas suara dari speakernya ini ya. Dan speakernya itu cuma ada di sebelah kanan doang kalau kita rebahin begini. Kalau menurut gua lumayan sih bagus. Nah iPad ini juga cocok banget buat kalian yang cuma scroll IG atau browsing itu udah enak banget sih, walaupun layarnya ini belum dibekali dengan refresh rate yang tinggi, cuma 60-an refresh rate, 60 Hz maksud gua refresh rate. Nah sekarang kita coba uji tes gamingnya nih. Nggak afdol kalau kita nggak tes gaming. Sekarang kita coba di Mobile Legends dulu. Nah ini kalian bisa nilai sendiri kecepatan loginnya. Nah kan langsung masuk. Dan ini speakernya tuh gimana ya, lumayan banget sih, lumayan kencang maksud gua, jadi gua kecilin di sini. Dan ini gua langsung coba di versus AI. Dan ini settingan defaultnya ya, udah langsung tinggi dan refresh rate-nya tinggi, kemudian di grafiknya itu ultra. Jadi ini udah mantep banget sih. Buat chipset A13 Bionic dengan mudah melahap game-game kayak Mobile Legends gini ya. Jadi kalau kalian tujuannya buat beli iPad 9 ini buat
main game kayak Mobile Legends itu gak usah khawatir, karena chipset A13 Bionic-nya ini atau A13 Bionic-nya ini mampu melahap game-game seperti Mobile Legends ini tanpa kendala sama sekali ya. Bahkan di frame rate yang high, grafik ultra itu smooth banget, lancar tanpa ada panas atau frame drop kayak gitu, nggak ada sih. Jadi buat kalian yang emang tujuannya mencari tablet yang buat main game, ini udah oke banget sih menurut gua. Nah, nggak lupa juga gua nyobain game PUBG juga. Nah, ini loading buat login gamenya, kalian bisa nilai sendiri. Nah, cepet banget kan. Jadi emang di chipset ini nih mampu melahap berbagai macam game. Nah, di sini gua setting di Ultra HD Ultra. Itu bisa banget di chipset A13 Bionic-nya ini. Nah, ini gue coba main, kurang lebih grafiknya seperti ini. Dan bagi gue pribadi yang biasa main di HP-HP menengah ke bawah, kisaran harga 2-3 jutaan gitu, pengalaman baru sih. Artinya di sini gue main kayak lumayan terpukau gitu dengan grafiknya, dengan kemulusannya. Jadi buat kalian yang emang nyari tablet buat gaming, ini sangat-sangat bisa banget. Walaupun pakai chipset 3 tahun yang lalu, kurang lebih ya 2019 kalau nggak salah. Tapi ini udah enak banget sih. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih kualitas gamenya, kualitas grafiknya itu keren banget. Nah, di sini gue tunjukin binar-binar cahaya yang menelisik di antara celah-celah pohonnya itu kelihatan, guys. Dan gue pribadi, gue belum pernah main di perangkat yang sedetail itu gitu. Jadi ini pengalaman yang lumayan sih. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Jadi tablet ini kira-kira cocoknya untuk siapa sih? Nah, menurut gua tablet ini sangat-sangat cocok bagi kalian yang mungkin masih pelajar, kemudian butuh perangkat yang bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, atau mungkin mahasiswa juga ini masih bisa banget sih, masih oke banget. Dan untuk ngetik-ngetik sih pasti enteng ya, karena buat ngedit video, buat gaming aja itu udah enak banget gitu, mulus, lancar, jaya. Apalagi cuma buat ngetik-ngetik, ngerjain tugas, itu udah oke banget. Tapi jangan lupa aksesorisnya, siap menambah budget untuk coverbook yang sudah ada keyboardnya atau keyboard yang terpisah, yang wireless, yang bareng sama mouse wirelessnya juga, itu udah oke banget, sudah enak. Dan ini juga bisa buat kalian yang mencari perangkat untuk ngedit video, itu juga udah oke banget, udah lancar, mulus, tidak ada kendala, tidak ada panas. Nah, kelemahannya mungkin cuma dari segi desain doang ya, karena dia kan desainnya masih desain yang lama. Terus layar juga masih Retina, tapi itu bukan berarti jelek. Terus sama speaker sih kalau menurut gua, karena speakernya ini belum stereo. Maksudnya speakernya itu masih ada satu doang gitu. Oh iya, untuk harganya gua dapet di harga 5,4 jutaan ya. Nanti link pembelian gua taruh di deskripsi. Dan jangan lupa buat kalian yang ingin bertanya-tanya atau apapun itu, langsung aja, nggak usah ragu, komen di bawah. Terima kasih guys. Mungkin begitu aja review dari gua. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.